Selamat datang kembali di channel Honey Badger. Kita bertemu di program membaca minimal 5 menit setiap hari. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita pada buku Yerusalem karya Simon Sebag Montefiore, bab 1 bagian yang ketiga, kerajaan dan kuil. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu yang mengikuti program membaca minimal 5 menit setiap hari, diharapkan untuk bisa membeli buku Yerusalem yang ada di toko buku atau di Gramedia atau di toko online, atau Bapak Ibu juga bisa membaca di perpustakaan terdekat. Ini adalah program membaca minimal 5 menit setiap hari. Sediakan waktu minimal 5 menit saja setiap hari. Ini bukan audiobook, jadi di setiap pembacaan terkadang akan disisipkan pendapat atau opini pribadi saya. Di tengah-tengah pembacaan bisa saja tersisip oleh opini pribadi atau pendapat saya. Jadi ini mohon dipertegas, ini bukan audiobook. Baiklah, kita mulai belajar. Kita lanjutkan pembacaan kita di bagian 3, bab 1 bagian 3, kerajaan dan kuil. Daud, kota kerajaan. Kita lihat jam dulu ya. Ya, Daud, kota kerajaan. Seorang pria muda muncul di Camp David seraya mengklaim dia telah membunuh Saul. Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud membunuh pembawa pesan itu dan kemudian meratapi Saul dan Jonathan di dalam puisi yang tiada usang. Jadi berdasarkan cerita ini, sang pembawa pesan ini mungkin dia ingin mencari muka di hadapan Daud karena dia telah membunuh musuh bebuyutannya, tanda kutip ya, musuh bebuyutannya Daud, yaitu Saul. Mungkin orang yang membawa pesan ini akan merasa senang karena telah membunuh. Maksud saya, orang yang membawa pesan ini berpikir kalau Daud akan senang kalau dia telah membunuh Saul, musuh bebuyutannya Daud. Jadi begitu. Tetapi Daud itu tetap menghargai, meskipun dia tanda kutip bermusuhan dengan Saul, tapi dia tetap menghargai Saul karena Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Begitu. Jadi mendengar berita itu, ya jelas marahlah Daud. Sebenarnya berdasarkan cerita antara Saul dan Daud, Saul sebenarnya bisa membunuh, maksudnya Daud bisa membunuh Saul beberapa kali kesempatan, tetapi Daud tidak melakukan itu karena Daud tahu kalau Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan, maka tidak mungkin Daud melakukan hal itu. Begitu ceritanya. Daud membunuh pembawa pesan itu dan kemudian meratapi Saul dan Jonathan di dalam puisi yang tiada usang. Keindahan Israel dibunuh di atas tempat-tempatmu yang agung. Betapa sang gagah perkasa tumbang. Kau para putri Israel menangislah untuk Saul yang
yang memberimu pakaian merah, dengan kenikmatan-kenikmatan lain yang memakaikan ornamen-ornamen emas pada pakaian kalian. Saul dan Yonatan tampan dan menyenangkan dalam hidup mereka, dan dalam kemarin mereka tidak terbelah. Mereka lebih gesit dari elang, mereka lebih kuat dari singa. Betapa sang gagah perkasa dan persenjataan perang telah punah. Betapa sang gagah perkasa dan persenjataan perang telah punah. Gitu ya puisinya si Daud. Kita lanjutkan. Di pagi buta ini, suku-suku selatan Yehuda mengurapi Daud sebagai raja dengan Hebron sebagai ibu kotanya. Sementara putra Saul yang selamat, Isi-Boset, menggantikannya memerintah suku-suku selatan Israel. Setelah perang 7 tahun, Isi-Boset terbunuh dan suku-suku utara juga mengurapi Daud sebagai raja. Kerajaan ini bersatu, namun pemecahan antara Israel dan Yehuda adalah sebuah perpecahan yang hanya bisa disembuhkan oleh karisma Daud. Yerusalem yang dikenal sebagai Jebus ya dulu. Yerusalem yang dikenal sebagai Jebus merujuk pada penghuninya yang orang-orang Yebusit. Berdiri tepat di sebelah selatan benteng. Berdiri tepat di sebelah selatan benteng Saul, Gibeon. Daud dan angkatan perangnya maju ke benteng Zion menghadapi benteng-benteng tangguh yang belum lama ini ditemukan di sekitar mata air Gihon. Konon Zion tak tergoyahkan dan bagaimana Daud merebutnya masih sebuah misteri. Bible menggambarkan orang-orang Yebusit membariskan orang buta dan pincang di dinding benteng. Sebuah peringatan kepada setiap penyerang benteng apa yang bisa menimpa mereka. Meski begitu, raja tetap menerobos kota melalui apa yang disebut Bible Ibrani sebuah zinor. Ini mungkin sebuah terowongan air, salah satu jaringan yang kini diekskavasi di Bukit Opel atau digali kembali di Bukit Opel. Atau mungkin nama mantra sihir. Apapun, Daud merebut benteng Zion, itu adalah kota Daud. Boleh jadi perebutan itu hanya sebuah kudeta istana. Daud tidak membunuh orang-orang Yebusit, dia hanya mengkooptasi mereka ke dalam istana kosmopolitan dan angkatan perangnya. Dia mengubah nama Zion menjadi kota Daud, membetulkan dinding-dinding, dan mengembalikan tabut perjanjian yang direbut saat pertempuran ke Yerusalem. Kesuciannya yang angker membunuh salah satu dari mereka yang memindahkannya. Maka Daud menempatkan bersama seorang Git terpercaya sampai keadaan aman. Daud dan semua iringan Israel mengusung jimat Tuhan itu dengan teriakan dan gemuruh suara trompet. Maksudnya tabut perjanjian itu ya, jimat Tuhan. Mengenakan cawat pendeta, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan kebesarannya. Imbalannya Tuhan menjanjikan kepada Daud, rumahmu dan kerajaanmu akan ditegakkan selamanya. Setelah berabad-abad
pergumulan, Daud pun mendeklarasikan bahwa Yahweh telah menemukan rumah permanen di sebuah kota suci. Jadi kita baca catatan kaki terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan alinea berikutnya. Inilah situs arkeologis yang paling banyak diekskavasi di dunia. Penggalian saat ini sekitar mata air Gihon oleh Profesor Ronnie Rakes adalah yang ke-12 pada situs itu dan telah mengungkapkan struktur-struktur besar Kanaan. Pada tahun 1867 arkeolog Inggris Charles Warren menemukan sebatang tombak yang mengarah dari Opel menuju ke mata air itu. Telah lama dipercaya bahwa tombak itu buatan manusia dan bahwa orang-orang Yerusalem menurunkan timba untuk mengambil air. Tapi penggalian paling mutakhir mengubah semua itu. Tampaknya tombak Warren adalah alami. Faktanya air mengalir ke kolam batu buatan orang yang terlindung di dalam benteng yang besar. Gitu ya. Michal, putri Saul, mencemooh penyerahan diri suaminya yang setengah telanjang kepada Tuhan sebagai bentuk kesombongan yang vulgar. Sementara kitab-kitab awal Bible adalah gabungan naskah-naskah kuno dan kisah-kisah bertanggal di belakangnya yang ditulis jauh sesudahnya. Gambaran tentang Daud yang misterius tidak heroik yang terkubur di dalam kitab Samuel kedua dan kitab Raja-Raja pertama terbaca sangat gamblang sehingga mungkin itu didasarkan pada memoir seorang kerabat istana. Daud memilih benteng ini sebagai ibu kotanya karena ia bukan milik suku utara maupun sukunya sendiri, yaitu suku selatan Yehuda. Dia membawa perisai-perisai emas dari musuh-musuh yang ditaklukkannya ke Yerusalem, tempat ia membangun sendiri sebuah istana, mengimpor kayu cedar dari Phoenix, sekutunya di Tire. Daud diceritakan telah menaklukkan sebuah kerajaan yang terentang dari Lebanon sampai ke perbatasan Mesir, ke timur menuju wilayah yang kini termasuk Yordania dan Syria. Bahkan menempatkan satu garnison di Damaskus. Satu-satunya sumber kita tentang Daud adalah Bible. Antara 1200 sampai dengan 850 sebelum Masehi. Imperium Mesir di Mesopotamia sedang redup dan meninggalkan sekelumit catatan-catatan kerajaan. Tapi mereka juga meninggalkan sebuah kepakuman kekuasaan. Daud benar-benar ada. Sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 1993 di Teldan di Israel, utara bertenggara abad ke-9 sebelum Masehi, menunjukkan bahwa raja-raja Yehuda digelari Dewan Daud, membuktikan bahwa Daud adalah pendiri kerajaan. Oke, kita baca catatan kaki terlebih dahulu. Skala kota Daud kini banyak diperdebatkan di kalangan minimalis yang mengklaim bahwa itu hanya sebuah benteng jagoan lokal dan kalangan maksimalis yang meyakini kisah-kisah tradisional Bible tentang ibu kota kekaisaran. Kalangan minimalis ekstrim bahkan mengisyaratkan bahwa Daud sendiri tidak pernah ada, dengan merujuk pada kurangnya bukti arkeolog selain Bible. Pada 2005, Dr. Eliezer Mayor mengumumkan bahwa dia dapat menemukan istana Raja Daud
sebuah klaim yang diragukan banyak pihak, tapi dia mungkin telah menemukan sebuah bangunan umum abad ke-10 sebelum Masehi. Ya. Yerusalemnya Daud adalah Yerusalem yang mungil. Pada masa ini kota Babylon di wilayah Irak saat ini, Babylon berarti di bawah Irak ya, saat ini di wilayah Irak maksud saya. Saya ulangi lagi alinea selanjutnya itu. Yerusalemnya Daud adalah Yerusalem yang mungil. Pada masa ini kota Babylon di wilayah Irak saat ini mencakup 2.500 hektar. Bahkan kota terdekatnya Hazor luasnya 200 hektar. Yerusalem mungkin tidak lebih luas, tidak lebih dari 15 hektar. Hanya cukup untuk menampung sekitar 12.000 orang di sekitar benteng. Tapi penemuan-penemuan mutakhir benteng-benteng di atas mata air Gihon membuktikan bahwa Zion di bawah Daud jauh lebih substansial ketimbang yang pernah diduga sebelumnya. Sekalipun ia sangat jauh dari ibu kota imperium, kerajaan Daud yang ditaklukkan bersama serdadu-serdadu bayarannya di Krete, maksudnya di Krete. Serdadu-serdadu bayarannya dari Krete, Filistin, dan Hitit juga bisa dipercaya sekalipun dibesar-besarkan oleh Bible. Tentara pemberontak Makabe jauh sesudahnya dapat menunjukkan bagaimana jagoan-jagoan perang yang dinamis bisa dengan cepat menaklukkan sebuah imperium Yahudi selama masa kepakuman kekuasaan. Suatu malam, Daud sedang beristirahat di atas atap istananya. Dia melihat seorang perempuan membersihkan diri dan perempuan itu terlihat sangat cantik. Dan Daud mengirim utusan untuk menyelidiki dan menanyakan tentang perempuan itu. Dan seorang berkata, "Bukankah dia Batseba?" Perempuan itu menikah dengan salah satu kapten serdadu bayaran non-Israel, Uriah, orang Hitit. Daud memanggil perempuan itu yang kemudian masuk ke kamarnya dan berbaring bersamanya, membuat perempuan itu hamil. Raja mengirimkan komandannya Joab memanggilkan suami perempuan itu yang baru pulang dari perang di daerah yang kini masuk wilayah Yordania. Ketika Uriah tiba, Daud memerintahkannya pulang untuk mencuci kakimu. Ketika Uriah tiba, Daud memerintahkannya pulang untuk mencuci kakimu. Meskipun sesungguhnya dia menginginkan Uriah tidur dengan Batseba untuk menutupi kehamilannya, tapi Uriah menolak. Sehingga Daud memerintahkannya membawakan surat ke Joab. Tempatkan Uriah di garis depan perang paling sengit. Tempatkan Uriah di garis depan paling sengit yang mungkin membuatnya keranjingan. Membuatnya gila, mungkin mati ya, maksudnya terbunuh. Uriah pun terbunuh. Itu strategi Daud. Batseba menjadi istri favorit Daud. Tapi Nabi Nathan menceritakan kepada raja, maksudnya kepada Daud sendiri, kisah tentang seorang pria kaya yang memiliki segalanya.
tapi mencuri satu-satunya domba milik seorang pria miskin. Daud terenyuh oleh ketidakadilan itu. Pria yang tega melakukan itu pasti akan mati. Pasti akan dihukum mati. Berarti Daud menilai Nabi Nathan ini berkisah kalau ada seorang pria kaya yang memiliki banyak kambing domba, namun dia masih ingin mengambil domba. Dia mengambil domba, merebut domba seorang petani yang satu-satunya itu. Dan Nabi Nathan bertanya, apakah hukuman yang pas untuk orang yang seperti itu? Maka Daud berkata, orang itu harus dihukum mati. Tetapi Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya itu. Jawab Nathan. Jadi secara otomatis Daud tahu kesalahan dia sini. Dia tahu, dia sadar kalau dia itu salah. Dia menyadari sesuatu yang telah tersembunyi. Dan pada akhirnya Daud mungkin merasa malu atau dia kabur atau kemana, nanti kita baca selanjutnya. Raja menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kejahatan yang keji. Berarti Daud maksudnya menyadari kalau dia telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat keji. Dia dan Batseba kehilangan anak pertama. Berarti anak pertama mereka meninggal dunia. Mereka yang lahir dari dosa. Berarti Daud dengan Batseba kehilangan anak pertama. Berarti anak pertama mereka meninggal dunia. Tapi putra kedua mereka, Sulaiman, tetap hidup. Itu. Jauh dari sosok istana ideal seorang raja suci. Istana yang dipimpin Daud adalah sebuah sarang beruang yang nista dan kejam, yang terasa benar di dalam detail-detail kisahnya. Seperti banyak imperium yang dibangun seorang pemimpin yang kuat ketika dia mulai uzur. Percecokan mulai muncul. Putra-putranya bertarung untuk menjadi pengganti. Putra-putra berarti ini merupakan salah satu kutuk bagi Daud. Kalau putra-putra Daud itu akan selalu berperang. Percecokan akan selalu muncul. Dan mulai muncul putra-putranya bertarung untuk menjadi pengganti, memperebutkan kekuasaan sebagai raja. Putra tertuanya Amnon mungkin sudah bersiap untuk menggantikan Daud, tapi yang disukai raja adalah saudara tiri Amnon, Absalom, yang manja dan ambisius, dengan rambut kepala dan berkilau tanpa celah. Di seluruh Israel tidak seorang pun yang begitu dipuji-puji seperti Absalom karena keelokannya. Jadi dikisahkan Absalom ini adalah orang yang ganteng katanya, yang tampan mungkin. Sehingga antara Absalom dan Amnon ini selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan percecokan. Mereka memperebutkan kekuasaan. Begitu ya. Tetapi sepertinya Daud lebih memihak kepada Absalom karena alasan-alasan tertentu ya. Namun Absalom di sini dikatakan manja dan ambisius, namun berkilau. Mungkin lebih tampan sehingga dia cocok menjadi raja menurut pandangan sang Daud ya. Amnon dan Absalom. Oke, Absalom naik dan jatuhnya seorang pangeran, seorang anak raja ya. Amnon menggiring adik Absalom, Tamar. Amnon menggiring adik Absalom, Tamar, ke rumahnya, berarti anak adik kandungnya, dan ia memerkosanya. Absalom menggiring Amnon keluar Yerusalem dan dia membunuhnya di sana. Oh, berarti banyak ya dosa Amnon. Manakala Daud berkabung, Absalom, bagaimana sih? Oh iya, betul-betul. Amnon menggiring adik Absalom, Tamar,
ke rumahnya dan ia memerkosanya. Absalom menggiring Amnon keluar Yerusalem dan dia membunuhnya di sana. Berarti Amnon ini sudah mati dibunuh oleh Absalom. Manakala Daud berkabung, Absalom lari meninggalkan ibu kota dan baru kembali setelah 3 tahun kemudian. Raja dan putra kesayangannya rujuk kembali. Berarti mereka berbaikan. Absalom menunduk hingga ke tanah di hadapan mahkota dan Daud menciumnya. Tapi Pangeran Absalom tidak mampu menguasai ambisinya. Dia piawai ke seluruh Yerusalem dengan kereta perang dan kudanya, bersama 50 orang yang mengikutinya di belakang. Dia merongrong pemerintahan ayahnya. Absalom mencuri hati Israel dan membangun istana pembangkang sendiri di Hebron. Begitu ya. Berarti pedang saudara mereka. Orang-orang mengalir ke sang matahari terbit. Absalom. Tapi kini Daud mendapatkan kembali sebagian semangat lamanya. Dia merebut tabut perjanjian, lambang keberpihakan Tuhan, dan kemudian meninggalkan Yerusalem. Ketika Absalom mengukuhkan dirinya di Yerusalem, sang raja tua membangun kekuatan. Perlakukan dengan lembut anak muda itu untukku. Perlakukan dengan lembut anak muda itu untukku. Kata Daud kepada jenderalnya Joab. Ketika pasukan Daud membantai para pemberontak di hutan Efraim, kata Daud. Ketika pasukan Daud membantai para pemberontak di hutan Efraim, Absalom lari dengan seekor keledai. Bisa dibawa lari keledai ya. Rambutnya yang warna-warni mengubah penampilannya. Dan keledai itu melaju di bawah dahan-dahan lebat sebuah pohon ek. Dan kepalanya tersangkut di dahan. Dan dia pun bergelantung di udara. Dan keledai itu menjauh darinya. Ketika keberadaan Absalom diketahui, Joab membunuhnya dan mengubur mayatnya. Ketika keberadaan Absalom diketahui, Joab membunuhnya dan mengubur mayatnya di sebuah lubang galian, bukan di samping pilar yang dibangun. Bukan di samping pilar yang dibangun. Waduh. Saya ulangi lagi. Ketika keberadaan Absalom diketahui, Joab membunuhnya dan mengubur mayatnya di sebuah lubang galian, bukan di samping pilar yang dibangun raja pembangkang itu untuk dirinya. Apakah Absalom, si anak muda itu selamat? Tanya raja penuh cemas. Ketika mendengar bahwa sang pangeran sudah mati, dia pun meratap. Oh putraku Absalom, putraku, putraku Absalom, apakah aku akan mati demi engkau Tuhanku? Oh Absalom, putraku, putraku. Hi, hi, hi. Ketika bencana kelaparan dan kekacauan melanda kerajaan itu, Daud berdiri di Bukit Moriah dan melihat malaikat maut mengancam Yerusalem. Dia mengalami suatu teopani. Penerimaan wahyu ilahi.
yang di dalamnya dia diperintahkan untuk membangun sebuah altar di sana. Mungkin sudah ada sebuah tempat di ibadah. Mungkin sudah ada sebuah tempat ibadah di Yerusalem yang penguasanya digambarkan sebagai raja-raja pendeta. Salah satu penghuni asal kota itu, Araunah, orang Yebusit, memiliki tanah di atas Moriah yang menunjukkan bahwa kota itu telah meluas dari Ophel ke bukit terdekatnya. Jadi Daud membeli lantai pengirik dan sejumlah sapi seharga 50 sikel perak. Dan Daud membangun di sana sebuah altar untuk Tuhan dan mengukuhkan sesaji panggang dan sesaji perdamaian. Daud merencanakan membangun sebuah kuil di sana dan memesan kayu cedar ke Abibaal, raja Phoenix dari Tire. Itulah momen pentabisan dalam karirnya, menyatukan Tuhan dan rakyatnya, penyatuan Israel dan Yehuda, dan pengurapan Yerusalem sendiri sebagai ibu kota suci. Jadi dari zaman Daud, Yerusalem adalah ibu kota Israel, ibu kota suci ya. Pada saat itu belum terbentuk negara Israel, tetapi diduduki oleh bangsa Israel dengan ibu kota yaitu Yerusalem gitu. Jadi jelas di sini kalau ibu kotanya Yerusalem itu adalah ibu kotanya bagi bangsa Israel, bukan negara Israel. Negara Israel pada saat itu belum terbentuk seperti sekarang ini, tetapi pada kerajaan yang dipimpin oleh Daud, ibu kotanya terletak di Yerusalem. Itu telah dikukuhkan oleh Daud, begitu ya. Itulah momen pentabisan dalam karirnya, menyatukan Tuhan dan rakyatnya, penyatuan Israel dan Yehuda, dan pengurapan Yerusalem sendiri sebagai ibu kota suci. Tapi itu tidak terjadi. Begitu. Tuhan mengatakan kepada Daud, engkau tidak boleh membangun sebuah rumah atas namaku, karena engkau telah menjadi manusia perang dan telah menumpahkan darah. Jadi Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, ya, karena tangan Daud itu penuh dengan darah. Maksudnya telah menumpahkan begitu banyak darah. Jadi hal itu akan dilanjutkan, akan dibangun oleh putranya yang mungkin di sini adalah Salomo. Nanti kita baca ya. Kini setelah Daud menjadi tua dan renta, para kerabat istananya dan para putranya bersiasat untuk sukses. Putra lainnya Adonijah ikut memperebutkan tahta. Kini setelah Daud menjadi tua dan renta, para kerabat istananya dan para putranya bersiasat untuk sukses. Putra lainnya Adonijah ikut memperebutkan tahta, sementara seorang gundik yang cekatan, Abisak, dibawa masuk untuk mengalihkan perhatian Daud. Tapi para pengatur siasat itu kurang memperhitungkan Betseba. Tapi para pengatur siasat itu kurang memperhatikan Betseba. Terkadang kita meremehkan hal yang tidak penting karena ternyata itu juga bisa menjadi pukulan bagi kita. Ini ya.
Kita baca catatan kaki sebelum melanjutkan ke halaman selanjutnya. Piramida yang dikenal sebagai pilar Absalom di lembah Kidron pertama kali disebutkan oleh Benyamin Tudela pada tahun 1170 Masehi dan tidak berasal dari tahun 1000 sebelum Masehi. Ini sesungguhnya makam pertama dari abad pertama sebelum Masehi. Pada abad pertengahan, orang Yahudi yang dilarang masuk ke kota itu, bahkan untuk memasuki tembok barat, bersembahyang di dekat pilar itu. Bahkan hingga awal abad ke-20, orang-orang Yahudi yang melintas biasanya meludah atau melempar batu ke arahnya sebagai penanda kemurkaan mereka pada ketidaksetiaan Absalom. Oke, lanjutkan. Sulaiman, kuil Salomo. Batseba merebut tahta untuk putranya Sulaiman. Daud memanggil Zadok sang pendeta dan Nathan sang nabi yang mengawal Sulaiman di atas keledai milik raja menuju mata air Gihon yang suci. Di sanalah dia dinobatkan menjadi raja yang diurapi. Terompet ditiup dan rakyat berpesta. Adonijah ketika mendengar perayaan-perayaan itu berusaha mengungsi dalam pelindungan altar, tapi Sulaiman membiarkannya tetap hidup. Selamanya. Oke, lanjut. Oke, kita baca sekali lagi. Batseba merebut tahta itu untuk putranya Sulaiman. Daud memanggil Zadok sang pendeta dan Nathan sang nabi yang mengawal Sulaiman di atas keledai milik raja menuju mata air Gihon yang suci. Di sanalah dia dinobatkan menjadi raja yang diurapi. Terompet ditiup dan rakyat berpesta. Adonijah ketika mendengar perayaan-perayaan itu berusaha mengungsi untuk perlindungan altar, tapi Sulaiman membiarkannya tetap hidup. Oke, lanjutkan lagi. Setelah melewati karir luar biasa yang menyatukan Bani Israel dan mengukuhkan Yerusalem sebagai ibu kota Tuhan, Daud meninggal dunia. Setelah memerintahkan Sulaiman membangun kuil di Bukit Moriah, para pengarang Bible yang menulis 4 abad kemudian untuk mengajari umat di masa mereka. Merekalah yang menjadikan Daud si petualang cacat sebagai seorang raja suci. Ini salah tafsir kayaknya. Dia dimakamkan di kota Daud, putranya sangat berbeda. Sulaiman kelak menyelesaikan misi sucinya, tapi dia memulai kekuasaannya sekitar tahun 970 sebelum Masehi dengan pertumpahan darah sejumlah orang. Putranya sangat berbeda. Sulaiman kelak menyelesaikan misi sucinya, tapi dia memulai kekuasaannya sekitar tahun 970 sebelum Masehi dengan pertumpahan darah sejumlah orang. Kita baca dulu catatan kaki ini. Beberapa ratus tahun kemudian, John Hyrcanus, Raja Makabe, diperintahkan merampok makam Daud untuk membayar penakluk asing. 2000 tahun setelah itu, semasa kerajaan Perang Salib, para pekerja memperbaiki kamar atas Kanakel di Bukit Zion, tempat Yesus menikmati makan malam terakhirnya, menemukan sebuah ruangan yang mereka anggap sebagai makam Daud. Ini menjadi situs yang diagungkan oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, tapi situs makam Daud yang sesungguhnya tetaplah misteri. Ya. Lanjutkan lagi. Batseba sang ibu suri meminta Sulaiman untuk mengizinkan kakak tirinya Adonijah
menikahi gundik terakhir Raja Daud. Abisak, minta juga kerajaan untuknya, jawab Sulaiman dengan kasar. Seraya memerintahkan pembunuhan Adonijah dan pembasmian pengawal lama ayahnya. Saya ulangi lagi. Batseba sang ibu suri meminta Sulaiman untuk mengizinkan kakak tirinya Batseba, maksudnya Adonijah, menikahi gundik terakhir Raja Daud. Berarti cowok nih. Abisak, minta juga kerajaan untuknya, jawab Sulaiman dengan kasar, seraya memerintahkan pembunuhan Adonijah dan pembasmian pengawal lama ayahnya. Kisah ini adalah yang terakhir dari sejarawan. Kisah ini adalah yang terakhir dari sejarawan Istana Daud, tapi ini juga benar-benar merupakan yang pertama dan hanya sekilas mengenai Sulaiman sebagai seorang manusia. Kisah ini adalah yang terakhir dari sejarawan Istana Daud, tapi ini juga benar-benar merupakan yang pertama dan hanya sekilas mengenai Sulaiman sebagai seorang manusia. Karena dia menjadi seorang yang luar biasa bijaksana dan memiliki ciri yang sangat istimewa, seorang kaisar Oriental yang memiliki 700 istri dan 300 gundik dalam piaraannya. 700 istri dan 300 gundik, anggap saja 1000. Berarti 1 tahun tidak selesai menggilir mereka. Gimana ini? Berarti 3 tahun lebih baru bisa selesai, baru ke istri yang pertama. Itu bijaksana katanya. Tapi kita lihat dulu bagaimana yang dimaksud dengan bijaksana. Tetapi ya kita dengarkan dulu bagaimana maksud dan kita baca dulu ya. Ini bukan untuk menilai tetapi untuk merenungkan. Dia membangun angkatan perang berkekuatan 12.000 personil kavaleri dan 1.400 kereta perang. Dia membangun angkatan perang berkekuatan 12.000 personil kavaleri dan 1.400 kereta perang dengan benda-benda teknologi militer yang mentereng yang dia tempatkan di kota-kota berbenteng Megiddo, Gezer, dan Hazor, dan 1 armada di Ezion Geber di Teluk Akaba. Sulaiman melakukan perdagangan rempah-rempah dan emas, kereta perang dan kuda dengan Mesir dan Sisilia. Dia melakukan ekspedisi dagang ke Sudan dan Somalia bersama sekutu Poniknya, Raja Hiram dari Tire. Dia menjamu Ratu Sheba, mungkin Saba, Yaman sekarang, yang datang ke Yerusalem dengan sebuah kereta yang sangat besar dengan onta-onta yang mengangkut rempah-rempah yang sangat banyak, emas serta batu-batu permata. Emas berasal dari Ophir, mungkin India, perunggu dari tambang-tambangnya sendiri. Kekayaannya menghiasi Yerusalem. Raja menjadikan perak di Yerusalem laksana batu-batu dan kayu-kayu cadar menjadikan dia laksana pohon-pohon sikamor. Kita ulangi lagi. Raja menjadikan perak di Yerusalem laksana batu-batu dan kayu-kayu cedar, menjadikan dia laksana pohon-pohon sikamor yang berada di lembah yang melimpah ruah.
segala yang dimiliki Sulaiman adalah lebih besar, lebih baik dan lebih banyak dari milik raja biasa manapun. Kebijaksanaannya menghasilkan 3.000 kata mutiara dan 1.500 nyanyian. Singgasananya berisi 700 istri dan 300 gundik. Dan angkatan perangnya berkekuatan 12.000 orang kavaleri dan 1.400 kereta perang. Tapi kuil Yerusalem yang direncanakan ayahnya adalah mahakaryanya. Oh, pantas ya. Dia mengapa Salomo disebut orang bijaksana? Karena dia mampu mendatangkan begitu banyak kekayaan dan memperkuat begitu banyak pasukan perang atau kavaleri, dan bisa juga mendapatkan istri begitu banyak, dan bisa membereskan begitu banyak hal-hal yang seperti itu. Itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Karena itu tanpa kebijaksanaan sulit untuk bisa mengatur itu semua. Ya gitu ya, mengapa? Terjawab sudah ya, mengapa Salomo dikatakan orang paling bijaksana di masanya. Karena dia bisa membangun suatu kerajaan yang sangat kaya raya dengan begitu luar biasa. Kita lanjutkan ke alinea selanjutnya. Rumah Tuhan didirikan tepat di samping istana kerajaan Sulaiman, di dalam benteng kekaisaran yang sakral, yang dalam Bible digambarkan mencangkup ruang-ruang besar dan istana-istana penuh kemegahan yang menakjubkan berlapis emas dan kayu cadar, termasuk rumah hutan Lebanon dan wisma pilar tempat raja memutus perkara. Berarti hakim juga raja waktu itu ya. Kita baca sekali lagi. Rumah Tuhan didirikan tepat di samping istana kerajaan Sulaiman, di dalam benteng kekaisaran yang sakral, yang di dalam Bible digambarkan mencangkup ruang-ruang besar dan istana-istana penuh kemegahan yang menakjubkan berlapis emas dan kayu cadar, termasuk rumah hutan Libanon dan wisma pilar tempat raja memutus perkara. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bukan sebuah pencapaian Israel semata. Orang-orang Fenix yang hidup di negara-negara kota independen yang sepanjang pesisir Lebanon adalah seniman-seniman paling canggih dan pedagang-pedagang ulung di Mediterania yang terkenal dengan warna ungu tirai mereka. Raja Hiram dari Tire tidak hanya menyediakan kayu cemara dan cedar, tapi juga para pengrajin yang menciptakan ornamen-ornamen perak dan emas dan segala hal yang mentereng. Kita lihat jam. Kita lanjutkan lagi. Kuil itu bukan hanya sebuah tempat ibadah, ia merupakan rumah Tuhan, sebuah kompleks yang terdiri dari 3 bagian, berdiri dengan luas sekitar 33 kali 115 kaki dalam sebuah lingkungan yang dikelilingi dinding. Ada sebuah gerbang dengan 2 pilar perunggu, Yacin dan Boas, tingginya 33 kaki, berhiaskan pohon-pohon delima dan bunga lili, menuju ke sebuah halaman dengan 1 pilar besar di alam terbuka, dan pada 3 sisinya dikelilingi kamar-kamar 2 lantai yang kemungkinan berisi arsip-arsip serta harta benda kerajaan. Serambi bertiang itu berhubungan langsung dengan sebuah rumah suci. Serambi bertiang itu berhubungan langsung dengan sebuah rumah suci.
10 lembu emas berdiri di 10 lembu emas berdiri di sepanjang dinding-dinding. Sebuah meja emas untuk hidangan roti ditempatkan di depan. Sebuah meja emas untuk hidangan roti ditempatkan di depan sebuah altar dupa untuk pengorbanan. Sebuah kolam air dan lemari-lemari beroda dengan mangkuk-mangkuk untuk penyucian di atasnya, serta sebuah kolam perunggu laut. Undakan-undakan tersusun menuju Holy of Holies yang maha kudus, sebuah kamar kecil yang dijaga 2 kerubim bersayap setinggi 17 kaki yang terbuat dari kayu berlapis sepuhan emas. Setinggi 17 kaki kerubim yang terbuat dari kayu berlapis serpuhan emas. Oke, kita baca dulu catatan kakinya. Di manakah Holy of Holies? Holy of Holies. Ini sekarang menjadi masalah kekuasaan politik yang eksplosif dan tantangan yang alot bagi personal penyelesaian damai pembagian Yerusalem antara Bible dan Palestina. Ada banyak teori bertumpu pada ukuran bukit kuil yang belakangan diperluas oleh Herod yang Agung. Sebagian ahli percaya bahwa batu misterius ini berwarna kuning, berliku-liku dan penuh kecekungan. Asalnya adalah sebuah gua. Asalnya adalah sebuah gua kuburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dan tampaknya tampaknya tersumbul tumpukan ingatan tentang ini ketika para orang buangan yang kembali dari Babilonia sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Dikisahkan telah menemukan Aramah, tengkorak Yebusit, Misnah, kompilasi riwayat-riwayat Yahudi dari abad ke-12 sebelum Masehi, abad kedua Masehi, menyebutnya makam Abbas, cekung karena takut akan kengerian di kedalaman. Orang-orang Muslim menyebutnya sumur arwah, Bir al-Arwah. Orang Yahudi dan Muslim percaya ini adalah tempat Adam diciptakan. Orang-orang Muslim dan Yahudi percaya bahwa ini adalah tempat Adam diciptakan dan tempat Ibrahim hampir mengorbankan Ishak. Kemungkinan pada tahun 691 Masehi, Khilafah Abdul Malik memilih tempat itu untuk Masjid Kubah Batu, Dome of the Rock, Kubah of Sakrah. Paling tidak tentara lain untuk menciptakan pengganti yang Islami. Paling tidak antara lain untuk menciptakan pengganti yang Islami untuk kuil itu. Orang Yahudi menganggap batu itu sebagai pondasi kuil. Kuat sekali ya keyakinan di sana. Kita lanjutkan ke alinea selanjutnya. Namun kedikjayaan Sulaiman sendirilah yang paling utama. Dia membutuhkan waktu 7 tahun untuk merampungkan kuil itu dan 13 tahun untuk membangun istananya sendiri yang ukurannya lebih besar. Harus ada ketenangan di dalam rumah Tuhan. Harus ada ketenangan dalam rumah Tuhan. Jadi tidak ada godam atau kapak atau alat lain yang terbuat dari besi terdengar di dalam rumah itu. Para pengrajin Poinik menghiasi batu, mengukir kayu cedar dan cemara, dan membuat hiasan-hiasan dari perak, perunggu, serta emas dari Tire sebelum
mengirimnya ke Yerusalem, Raja Sulaiman membentengi Bukit Moriah dengan memanjangkan dinding-dinding lama. Karena itu, nama Zion menggambarkan benteng asal dan bukit kuil yang baru. Oke, kita lihat jam dulu. Belum ya, masih banyak ya. Kita lanjutkan lagi. Ketika semua selesai, Sulaiman mengumpulkan orang-orang untuk menyaksikan para pendeta menggotong tabut perjanjian. Sebuah peti dari kayu akasia. Dari kayu akasia ternyata ya. Sebuah peti dari kayu akasia dari tendanya di atas benteng Zion, kota Daud, menuju kuil dan di atas Bukit Moriah. Sulaiman menyembah di altar menghadap kuil dan kemudian para pendeta membawa tabut itu ke Holy of Holies dan menempatkannya di samping sayap dua kerubim emas yang sangat besar. Tidak ada apapun di dalam Holy of Holies kecuali kerubim dan tabut. Dan tidak ada apapun di dalam tabut kecuali lembaran-lembaran hukum Musa. Kesuciannya dirancang sedemikian rupa sehingga bukan untuk ibadah orang umum. Dalam kekosongannya tersimpan keagungan Yahweh yang tidak tergambarkan. Sebuah ide yang unik untuk orang Israel. Saat pendeta keluar, mendung itu mengisi rumah Tuhan sebagai kehadiran Tuhan. Kebesaran Tuhan menghiasi rumah Tuhan. Sulaiman menyucikan kuil di hadapan rakyatnya dengan berseru kepada Tuhan, "Aku benar-benar telah membangun bagimu sebuah rumah untuk bersimpuh, sebuah tempat untuk mengabdi kepadamu selamanya." Tuhan menjawab Sulaiman, "Aku akan mengukuhkan tahta kerajaanmu atas Israel selamanya, sebagai yang kujanjikan kepada Daud ayahmu." Inilah perayaan pertama yang berkembang menjadi ziarah-ziarah besar dalam kalender Yahudi. 3 kali setahun Sulaiman mengukuhkan sesaji panggang di atas altar itu. Pada saat itu konsep kesucian dalam dunia Yahudi, Kristen, Islam menemukan rumah abadinya. Orang Yahudi dan kaum ahli kitab lainnya meyakini bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah meninggalkan bukit kuil. Yerusalem telah menjadi tempat untuk komunikasi Tuhan manusia di bumi. Begitu ya. Sulaiman surut. Salomo surut. Seluruh Yerusalem yang ideal baru maupun lama, seluruh Yerusalem yang ideal baru maupun lama didasarkan pada deskripsi Bible tentang kota Sulaiman. Tapi tidak ada sumber lain yang menguatkannya dan tidak ada apapun yang ditemukan dalam kuilnya. Namun tidak ada yang aneh. Tidak mungkin mengekskavasi bukit kuil karena alasan-alasan politik dan keagamaan. Tapi sekalipun jika diekskavasi seperti itu dimungkinkan, kita mungkin tidak akan menemukan jejak-jejak kuil Sulaiman. Karena paling sedikit sudah 2 kali kuil itu dilenyapkan, diluruhkan ke bebatuan, sedikitnya 1 kali dan diubah modelnya berkali-kali. Namun kuil itu layak dipercaya mengenai ukuran dan rancangannya. Sekalipun jika para penulis Bible membesar-besarkan kemegahannya, kuil Sulaiman adalah sebuah tempat ibadah klasik pada masanya. Kuil Ponik yang sebagian didasarkan pada kuil Sulaiman adalah korporasi subur yang dijalankan oleh ratusan pejabat. Pelacur-pelacur kuil yang pembayarannya menyumbang pendapatan korporat
dan bahkan para tukang cukur untuk mereka yang mempersembahkan rambutnya kepada tuhan-tuhan mereka. Susunan kuil-kuil Syria yang ditemukan di seluruh wilayah negeri itu berikutnya perkakas sucinya seperti bejana-bejana, sangat mirip dengan deskripsi biblikal tentang kuil Sulaiman. Kita baca catatan kaki terlebih dahulu. Bible menyebut benteng-benteng Megiddo, Gezer, dan Hazor sebagai kota-kota toko Sulaiman. Tapi dalam perdebatan abad ke-21, para arkeolog revisionis mengklaim bahwa benteng-benteng itu sesungguhnya istana bergaya Syria yang dibangun 100 tahun kemudian, sehingga Sulaiman tidak punya satu pun bangunan. Kini pendapat para revisionis itu mendapat tantangan. Benda tembikar hitam merah yang ditemukan di situs-situs itu berasal dari masa 10 abad sebelum Masehi. Kira-kira pada masa kekuasaan Sulaiman diinvasi Seshot 9 tahun setelah kematian raja. Perdebatan masih berlanjut. Oke, kita lanjutkan ke alinea selanjutnya. Pusaka emas dan gadingnya benar-benar bisa dipercaya. Sahabat, kemudian raja-raja Israel berkuasa dari istana-istana mewah tak jauh dari kuil itu di Samaria, yang benda-benda gadingnya telah ditemukan para arkeolog. Bible menyatakan Sulaiman mempersembahkan 500 perisai emas di kuil, dan di suatu era ketika sumber-sumber lain membuktikan bahwa emas memang melimpah. Orang-orang Mesir menambang emas di Nubia. Begitu Sulaiman meninggal dunia, Firaun Sihok, ini ya. Begitu Sulaiman meninggal dunia, Firaun Sihok mendapat impas dengan harta benda kuil berupa emas ketika dia mengancam Yerusalem. Tambang-tambang Raja Sulaiman lama dikira sebagai mitos. Ternyata zaman dulu udah ada tambang ya. Tambang-tambang Raja Sulaiman lama dikira sebagai mitos. Tapi para tambang-tambang tembaga ditemukan di Yordania yang beroperasi pada masa kekuasaannya. Besarnya angkatan perannya juga bisa dipercaya, mengingat bahwa kita tahu seorang raja Israel mengerahkan 2000 kereta perang hanya seabad kemudian. Jadi ada pertanyaan yang patut untuk kita renungkan, atau Bapak Ibu juga boleh mempertanyakan, adik-adik yang masih sekolah boleh mempertanyakan kepada guru-guru Bapak Ibu, pada zaman dahulu bagaimana cara mereka menambang emas itu ya. Apakah mereka menambang emas menggunakan teknologi yang bagaimana? Ataukah mereka hanya menggali atau bagaimana? Kan begitu ya. Karena zaman dulu mungkin solar atau diesel, mesin diesel belum ditemukan. Atau mungkin mereka menggunakan pecahan-pecahan, dipukul-pukul batunya itu, atau bagaimana ya, itu perlu dipikirkan. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Kita baca lagi ya. Pusaka emas dan gadingnya benar-benar bisa dipercaya. Sahabat, kemudian raja-raja Israel berkuasa dari istana-istana mewah tak jauh dari kuil itu di Samaria, yang benda-benda gadingnya telah ditemukan para arkeolog. Bible menyatakan Sulaiman mempersembahkan 500 perisai emas di kuil, dan di suatu era ketika sumber-sumber lain membuktikan bahwa emas memang melimpah.
orang-orang Mesir menambang emas di Nubia. Begitu Sulaiman meninggal dunia, Firaun Sisok mendapat impas dengan harta benda kuil berupa emas ketika dia mengancam Yerusalem. Tambang-tambang Raja Sulaiman lama dikira sebagai mitos, tapi pada tambang-tambang tembaga ditemukan di Yordania yang beroperasi pada masa kekuasaannya. Besarnya angkatan perannya juga bisa dipercaya mengingat Besarnya angkatan perangnya juga bisa dipercaya mengingat bahwa kita tahu seorang raja Israel mengerahkan 2000 kereta perang hanya seabad kemudian. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Sekalipun jika kedikjayaan Sulaiman dibesar-besarkan, gambaran tentang masa-masa surutnya terlalu benar untuk diabaikan. Raja bijaksana menjadi seorang tiran yang mendanai kemegahan monumentalnya dengan pajak tinggi dan hukuman cambuk, menjadikannya semakin tidak populer, yang membuat jijik para pengarang biblikal Montes yang menulis 2 abad kemudian Sulaiman menyembah Yahweh dan dewa-dewa lokal lainnya, dan lebih dari itu dia mencintai banyak perempuan aneh. Begitu ya. Jadi di sini dijelaskan kalau Bible itu terlalu jujur mengisahkan tentang Sulaiman, sehingga kebobrokan Sulaiman juga diceritakan. Bagaimana agama Yahudi yang sebenarnya adalah agama yang monoteis, tetapi dikatakan Sulaiman raja yang bijaksana ini juga menyembah dewa-dewa lokal dan memiliki begitu banyak gundik, dan mungkin seorang yang otoriter karena beliau memberikan hukuman cambuk bagi pekerja yang tidak becus dan juga pajak yang tinggi. Nah, itu ya. Begitu. Kita lanjutkan. Sulaiman menghadapi pemberontakan dari Edom di selatan dan Damaskus di utara. Jenderalnya Yerobeam mulai merencanakan pemberontakan di antara suku-suku utara. Sulaiman memerintahkan pembunuhan Yerobeam, padahal anaknya kan. Sulaiman menghadapi pemberontakan dari Edom di selatan dan Damaskus di utara. Jenderalnya Yerobeam mulai merencanakan pemberontakan di antara suku-suku utara. Sulaiman memerintahkan pembunuhan Yerobeam, tapi jenderal itu lari ke Mesir. Di sana dia berdialog. Di sana dia disokong oleh Sisok, Firaun Libya, dari imperium yang membangkang. Kerajaan Israel pun terhuyung-huyung. Jadi Bapak Ibu, saya juga salut dengan Firaun, karena Firaun dikenal sebagai raja yang sangat besar dan sepertinya raja yang cukup besar di masanya. Begitu ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, akan membahas tentang Raja Yehuda. Jadi pertemuan kita di selanjutnya lagi akan masuk ke bagian 4, Raja-Raja Yehuda. Jadi sepertinya pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini saja. Nanti mungkin kita akan membahas tentang Raja-Raja Yehuda. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang budiman,
Demikianlah pembacaan minimal 5 menit dalam program kami. Teruslah membaca, sebab membaca itu menjadikan kita mengetahui banyak hal. Karena kita membaca bukan hanya membaca seperti kita membaca audiobook, kita juga merenungkan, memahami dan mencerna bagaimana pesan ataupun kisah di sini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di channel Hani Bajar selanjutnya pada program membaca minimal 5 menit.